Ada yang begitu, Bu. Makanya kita punya teman, punya saudara, punya tetangga. Ketika ada teman kita, tetangga kita yang baru doyan ngaji, nggak usah diarwapin. Mulut kita kagak usah usil. Ini kadang ada tetangga kita baru doyan ngaji. Pak, mau kemana? Mau ngaji. Kita jawabnya apa? Tumben. Tumben. Itu kalimat satu kata, tumben, simple, tapi nusuk di hati. Nusuk di hati langsung. Ujung-ujungnya dia besok-besok kagak mau ngaji. Yang dosa siapa? Kita. Udah, mulut kita kagak usil. Ada orang yang baru doyan ngaji, ajak, kita support. Supaya apa? Supaya rajin, supaya istiqomah ngajinya. Iya. Yang namanya ngaji, kalau rumah tangga, laki doyan ngaji, bini doyan ngaji, rumah tangga tentrem. Rumah tangga bakalan adem. Rumah tangga bakalan sakinah, mawaddah, warahmah. Bini demen ngaji sama ustazah. Pulang-pulang bini langsung praktekin ke rumah. Bu, ada pengajian kan? Ada ustazah. Belajar sama ustazah. Pulang-pulang praktekin, Bu. Dandan yang rapih di depan suami. Servisnya ditingkatin, Bu. Servisnya ditingkatin, Bu. Banyak-banyak minum air daun sirih sama babakan jamblang. Jangan banyak-banyak makan nanas sama timun, nanti becek. Ini gimana laki mau demen betah sama bini di rumah. Ketika laki pulang kerja, bini dandannya kayak kucing kecebur. Iya, pakai daster bolong di sini, bolong di sini. Agak semenggah. Rambut meriap aut-autan kayak kutil biang, mohon maaf. Ya Allah, giliran laki mau cium pipi, pipinya bau autan. Mau cium leher, lehernya bau balsem. Mau cium badan, badannya bau minyak angin. Bau mananya lagi mau cium pedes. Ya Allah. Makanya servis tingkatin gimana ngaji. Dandan yang rapi, yang cantik di depan suami. Ini mah ibu-ibu dandan yang lama, yang paling cantik mau kemana? Kondangan itu kadang ya, mohon maaf, ibu-ibu kadang kalau mau kondangan itu dandan sampai sejam lebih itu ya. Bikin alis, diukir-ukir. Ah, ini mencong, ganti lagi. Pakai eyeliner, wah, pakai blush on. Tahu lah, saya tahu, Bu. Iya, pakai blush on. Mending pakai bedaknya yang bagus, pakai bedaknya yang pakbul, tepak ngebul. Orang mah Pak, nih bapak suami, bini beliin bedak yang bagusan, beliin tuh yang namanya makeover, ya, Oriflame, Maybelline, ya. Beliin yang rada bagusan, jangan beliin yang murah. Biar apa? Kalau bini cantik, laki juga demen ngeliatnya, bener nggak? Ini gimana laki mau demen kalau bini kagak diurusin, kagak dikasih apa namanya makeup yang bagus. Nih makanya PR buat bapak-bapak ya. Nih mumpung malam ini hari Asyura, kasih belanja, kasih duit belanja tambahan. Nih Neng, buat apa? Buat beli bedak yang rada cakepan. Nih buat beli minyak wangi yang rada wangian biar enak malam-malam. Punya kenyong-nyong mah pedes Pak. Ya Allah, itu tuh ya, kalau kita belajar ngaji, insya Allah rumah tangga kita bakalan berkah. Tuh makanya kalau kita demen ngaji, semuanya ngaji. Ini apalagi anak-anak nih ya, kalau laki bini udah tentrem, udah akur, udah sama-sama doyan ngaji, tinggal kita ngurusin anak kita. Hati-hati nih, kadang kita salah persepsi. Kadang kita berpikir bahwasanya kesuksesan seorang anak ketika anak kita tumbuh dewasa, dia punya harta yang banyak, dia punya mobil, dia punya jabatan yang tinggi, dia punya titel S1, S2, S3, S2, pokoknya SSS lah, pokoknya semuanya.
Tapi Bapak Ibu sekalian, anak kesuksesannya dinilai ketika seorang anak mampu mendoakan kedua orang tuanya. Tuh. Kadang salah kita nyekolahin anak kita di mana? Di sekolah-sekolah yang munafik. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ketika anak lulus SD, ketika anak lulus sekolah, mohon maaf, lulus kuliah, dia langsung mendapatkan pekerjaan yang favorit. Tujuan kita gitu kan orang tua ya Pak, Bu. Biar anak kita kalau udah lulus bisa cepet Tapi jangan itu Bu, Pak. Niatnya jangan itu. Kita didik anak kita, tujuannya apa? Biar jadi anak yang soleh, biar nanti ketika kita mati, berpulang rahmatullah, kita didoain sama anak-anak kita. Tapi hati-hati, zaman sekarang godaan yang mendidik anak ini susah. Ada virus-virus yang mengganggu daripada kebesaran atau mungkin akhlak anak-anak kita zaman sekarang nih. Karena waktu sudah malam, dikit lagi aja ya. Saya simpel aja. Ada 5 virus yang membuat bobroknya akhlak anak-anak remaja zaman sekarang. Virusnya 5F. F pertama adalah food. Makanan. Makanan hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Apa yang kita makan, apa yang anak kita makan, itu akan menjadikan jati diri si anak. Kalau yang dimakan oleh anak kita adalah sesuatu yang halal, maka insya Allah anak kita bakalan jadi anak yang soleh. Nauzubillah, sebaliknya, kalau yang dimakan sama anak kita adalah makanan yang haram, dalam artian tanda kutip, didapatkan hartanya dari yang haram, jangan kita berharap anak kita bakalan jadi anak yang soleh. Kenapa? Yang dimakan adalah yang haram. Kata Nabi apa? Kullul lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Tadi kan 40 menit. Jaga makanan kita. Jaga makanan kita. Kita biar susah-susah dikit nggak apa-apa. Yang penting apa yang kita dapatkan dari yang halal. Yang kedua, F yang kedua, fashion. Pertama food, kedua fashion. Wah, ini nih. Fashion, baju, tren segala macam nih, banyak anak-anak muda, ya Allah. Kita lihat zaman sekarang, kita buka YouTube, pakaian anak-anak perempuan zaman sekarang, aduh, bikin pusing. Benar nggak Pak? Kita lihat apa di TV, kita lihat di jalanan zaman sekarang, anak-anak pada pakai baju, ya Allah. Banyak yang udah berani. Perempuan sekarang, zaman sekarang banyak yang pakai baju you can see. You bisa lihat. Pakai baju tekbong sama delong. Apa tekbong? Keteknya bolong, udelnya juga bolong. Pakai baju kekecilan. Kadang pakai baju perempuan kita lihat ya, pakai baju ketat. Saking ketatnya kadang sampai udelnya kelihatan. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kita hidup di zaman di mana gigi pada dipagar, dada diumbar, foto disebar, aurat ditebar, dan paha berkibar-kibar. Tuh, zaman sekarang anak-anak tuh perempuan, kita harus jaga nih. Ini pada perempuan banyak yang membuka auratnya, kita sebagai orang tua hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Karena anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kita semua pemimpin. Pemimpin rumah tangga. Dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Imam Syafi'i, Pak, kenal Imam Syafi'i, Bu? Imam Syafi'i aja nih pernah kena gara-gara aurat. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i suatu ketika ngadu sama gurunya Imam Waqi', syakautu ila Waqi'in su'a hifdi. Ngadu perihal apa? Susah ngapal. Kalau Bapak Ibu tahu, Imam Syafi'i adalah ulama yang sangat-sangat cerdas. Salah satu kelebihan Imam Syafi'i ketika membaca suatu kitab, sekali baca langsung hafal. Makanya kenapa Imam Syafi'i menjadi ulama mazhab dengan pengikutnya yang banyak, hampir di seluruh dunia banyak pengikut daripada mazhab Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i adalah ulama besar, zuhud, nggak pernah bermaksiat,
Tetapi suatu ketika ngadu sama Imam Waki, apa? Kesulitan ngapal. Lalu dianjurkan sama Imam Waki apa? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Waki, nyuruh saya buat ninggalin maksiat. Bingung Imam Syafi'i. Waduh, maksiat apa seorang Imam Syafi'i katanya suruh ninggalin maksiat? Mikir-mikir Imam Syafi'i. Oh, iya. Suatu ketika saya pernah keluar rumah. Ketika keluar rumah ada perempuan naik keledai. Tahu, Dek, keledai. Onta, kuda, keledai, kecilan dikit. Ada perempuan naik keledai. Pakaiannya rapih, tertutup. Tapi ketika itu ada angin. Ada angin yang berhembus sehingga terbukalah sedikit bawahnya. Imam Syafi'i ngelihat apa? Ngelihat betis. Pak, Imam Syafi'i ngelihat betis itu perempuan itu juga kagak sengaja. Kelihatan. Gara-gara kelihatan nggak sengaja itu Imam Syafi'i hafalannya susah. Bapak-bapak mohon maaf punten. Kita ngelihat betis tiap hari ngeliat gak Pak? Pak, ngeliat betis kadang kita di jalan naik motor ya, mohon maaf ya, kita di jalan naik motor wah udah ada aja yang kelihatan. Ini Imam Syafi'i betis Pak, ngelihat betis doang hafalannya lupa, apalagi kita. Tuh makanya fashion, aurat kudu dijaga, anak-anak kita, anak-anak perempuan bil khusus dijaga. Ya. Yang ketiga film, nih film hati-hati. Zaman sekarang anak-anak lupa waktu gara-gara nonton film, apalagi ibu-ibu mohon maaf. Kemarin zamannya COVID-19 banyak yang lupa waktu gara-gara nonton drakor. Bu, betul. Nonton drakor dari mana? Dari malam habis isa sampai jam 2 nonton drakor lupa waktu. Besoknya pagi-paginya kesiangan subuhnya. Dan yang keempat, virus yang keempat, F yang keempat adalah fun. Ini yang banyak nih. Kesenangan, gadget, HP. Anak-anak sekarang nih susah ninggalin HP. Gak bisa anak sekarang, bahkan bapak ibu sekalian mohon maaf, punten, bapak ibu sekalian mohon maaf, gak bisa hidup tanpa yang namanya HP. Betul. Dikit-dikit kita buka HP. Bangun tidur. Sunnahnya ngapain? Baca doa kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Tapi kenyataannya bangun tidur yang dicari adalah langsung ketika buka HP yang dilihat WhatsApp status, WA grup, yang dibuka Instagram status, feed orang kita buka. Habis itu kita kemana? Menyelusuri yang namanya YouTube. Dilihat trendingnya, ternyata trendingnya Leslar, Lesti dan Rizky Bilar itu mulu trendingnya, ya enggak? Ya Allah, itu Bu, kita bangun tidur yang kita lihat itu benar nggak Bu? Oh masa? Kata orang Ibu. Ya Allah, bangun tidur yang dicari HP. Apa-apa dikit-dikit HP. Bahkan anak sekarang mohon maaf kalau ibu-ibu mungkin Instagram, anak-anak sekarang juga sama, gak bisa hidup yang namanya HP. Tanpa HP dikit-dikit main game, apalagi kalau ketika anak-anak zaman sekarang nih ya umur-umuran kayak gini demen yang namanya main game online, main yang namanya FF. Betul deh, tahu FF? Tahu FF? Ya, main namanya FF. Mungkin kalau HP-nya nggak kentang, main yang namanya PUBG Mobile. Kalau nggak main apa yang namanya Mobile Legend. Welcome to Mobile Legend. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Wah itu, anak-anak kalau udah main kayak gitu biasanya lupa. Dan yang terakhir, F yang terakhir adalah fans. Banyak anak sekarang yang lupa mengidolakan Nabi, malah mengidolakan artis-artis di luar. Kalau ditanya, Nak atau Dek, kenal nggak sama BTS? Oh kenal. Siapa aja personilnya? Jungkook, Jimin, J-Hope. Wow. Ngapalin Bu bener. Siapa kagak kenal?
Giran ditanya, siapa nama istri-istri Nabi? Coba sebutin nama personil Blackpink. Oh tahu, Lisa, Jennie, Kim Jisoo, sama Rose. Apal. Giliran ditanya, coba sebutin sahabat Nabi yang pertama kali masuk surga. Loading. Lama-lama error. Ya Allah. Tahu nggak lagu Blackpink yang terkenal? Wah tahu. Gimana? Hit you with the truth. Yang terbaru tahu nggak? Tahu. How you like that? Tarara. Coba sebutkan sifat 20 sifat yang wajib bagi Allah. Coba sholawatin, nyanyiin. Loading, error. Agak tahu anak-anak zaman sekarang, padahal zaman dulu Bu ya, kita kalau ngaji sama Ustaz pagi-pagi atau sore-sore itu diajarin ngaji bareng. Gimana sholawatnya? Wujud didamba. Ayo ada. Kholafatul disi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah ilmun hayy basar kalam muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Tuh mudah-mudahan nih kita doain di dalam kesempatan yang mulia ini, di malam yang mulia ini, kita doakan mudah-mudahan apa yang kita santuni, apa yang kita sedekahkan pada malam hari ini mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan mendapatkan berkah, ilmu yang berkah, amin. Umur yang berkah, amin. Yang lagi susah mudah-mudahan Allah permudah. Yang punya hajat mudah-mudahan Allah ijabah. Syukur-syukur pergi ke Mekah, bisa wukuf di Arafah, mabit di Mina dan Musdalifah, amin. Bisa